Nama saya Laila Novianti, saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan tentang prinsip 5C dan 7P dalam penilaian pemberian kredit. Prinsip ini dilakukan untuk meninjau apakah nasabah itu berhak atau tidak untuk diberikan kredit. Sekarang kita masuk ke 5C. C yang pertama yaitu karakter, di mana karakter ini merupakan latar belakang nasabah yang akan mengajukan kredit. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kalau nasabah mengajukan kredit pasti akan dilakukan wawancara. Biasanya kalau di bank itu dilakukan wawancara oleh customer service. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana riwayat pembayaran nasabah tersebut, apakah memiliki kecacatan atau suatu tagihan yang pernah dia lakukan atau alami tetapi tidak melakukan pembayaran secara baik atau benar. Yang kedua yaitu capacity, di mana kemampuan calon nasabah untuk membayar kredit yang diajukan. Dalam hal ini disesuaikan dengan penghasilan calon nasabah tersebut, apakah dia berhak ataukah dia mampu untuk membayar kredit tersebut secara baik dan benar ke depannya. Yang ketiga yaitu kapital atau modal, di mana bank memberikan modal kepada nasabahnya. Dalam hal ini, modal tersebut digunakan untuk usahanya. Jadi bank itu bisa melihat bagaimana rekapan hasil penjualan atau hasil usaha yang dimiliki nasabah tersebut, sehingga bisa sebagai tolak ukur apakah nasabah ini berhak atau tidak, layak atau tidak untuk diberikan kredit. Yang keempat yaitu kolateral, yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank saat pengajuan kredit. Dalam hal ini, jaminan ini tuh sebagai pegangan bank jika sewaktu-waktu nasabah ini tidak melakukan pembayaran secara baik dan tepat. Kita sudah mengetahui bahwa jaminan itu seperti surat tanah atau surat rumah dan lain-lain. Dalam hal ini, kecil atau besarnya jaminan tersebut disesuaikan dengan kredit. Dan C yang terakhir yaitu condition, di mana kondisi yang dialami oleh nasabah tersebut. Bagaimana sih perekonomiannya, apakah baik atau tidak. Dalam hal ini, jika perekonomiannya tidak baik, pasti akan mempengaruhi dalam pembayarannya. Nah, hal ini sebagai pertimbangan oleh bank apakah nasabah ini lolos atau tidak diberikan pinjaman kredit tersebut. Nah, selain prinsip 5C, lembaga keuangan juga melakukan prinsip 7P. Prinsip ini harus terpenuhi dalam pemberian kredit tersebut. Masuk P yang pertama yaitu personality atau kepribadian calon nasabah. Sebenarnya ini sama dengan karakter dalam prinsip 5C yang tadi kita jelaskan, di mana kita harus mengetahui sikap nasabah tersebut apakah memiliki kepribadian yang baik atau tidak. Kepribadian ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kita bisa mengetahui apakah calon nasabah ini lolos atau tidak diberikan kredit tersebut. Dua yaitu part. Jadi calon nasabah ini diklasifikasikan atau digolongkan sesuai dengan modal atau sesuai dengan keuangan dia atau disesuaikan dengan usaha yang dia miliki. Jadi pemberian kreditnya itu disesuaikan dengan golongan tersebut. Jadi disesuaikan apa yang dia butuhkan. Dia yaitu purpose atau tujuan. Nah, nasabah ini melakukan pengajuan kredit tujuannya untuk apa nih? Nah, biasanya kan kalau misal pengajuan kredit tersebut untuk usaha, untuk investasi, atau untuk pendidikan, biasanya untuk bayar anak sekolah kayak gitu ya. Nah, dalam hal ini kita harus mengerti tujuannya bagaimana. Jangan sampai biasanya kalau nasabah itu seperti gali lubang tutup lubang, yaitu untuk membayar, kita pinjam untuk membayar hutang bank lainnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mengetahui secara jeli nih tujuan nasabah melakukan pengajuan kredit untuk apa. Prinsip yang kelima yaitu payment atau pembayaran. Nah, sehingga lembaga keuangan itu bisa mengetahui apakah calon nasabah ini bisa melakukan pembayaran secara baik atau tepat ke depannya. Nah, ini bisa dilihat dari pendapatan yang didapatkan oleh calon nasabah dalam melakukan usahanya tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui bagaimana pendapatannya apakah baik atau tidak, berarti nasabah tersebut bisa melakukan pembayaran secara tepat dan sesuai dengan kredit yang diajukan. Yang keenam yaitu profitability atau keuntungan. Jadi kita bisa mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut memiliki profit atau laba yang sangat tinggi atau bagaimana. Nah, dalam hal ini kalau misal memiliki keuntungan yang tinggi, maka semakin tinggi juga pengajuan kredit yang akan disetujui oleh bank. Masuk ke prinsip terakhir yaitu protection atau pelindung. Ini sama sih dengan kolateral dalam prinsip 5C yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya jaminan yang dipegang oleh bank. Selain aset rumah atau aset suatu perusahaan, selain itu juga yang bisa dipegang oleh badan keuangan atau bank itu seperti jaminan asuransi. Nah, ini bisa dipegang oleh bank.
untuk takutnya kalau sewaktu-waktu nasabah memiliki kecacatan atau memiliki pembayaran yang tidak baik, nah ini sebagai pegangan bank untuk melakukan atau melunasi hutang tersebut, untuk melunasi kredit yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Cukup sampai di sini, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dalam hal ini, tugas ini saya sampaikan kepada Bapak Jamaluddin, dosen mata kuliah pengantar kredit analis. Sekian dan terima kasih.